Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut MDC News. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan melalui Embun Sorgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan hari Kamis dimulai pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan hari Kamis dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, dan persembahan misi, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Kami datang kepadamu saat ini Tuhan, karena kami percaya sumber sukacita kami ada di dalam Engkau. Oh Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kami. Haleluya. Serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan
kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Yeah. Syukuri rahmat yang kau beri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, berikan sore-sore kemuliaan bagi Tuhan kita, sebab Dia Tuhan yang besar. Dia ada di dalam hidup kita. Dia sumber kekuatan, Dia sumber pengharapan kita. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih dan kuasa-Mu yang terus menyertai hidup kami, sehingga kami ada di dalam setiap jalan-jalan. Terima kasih, haleluya. Dalam lemahku, ku perlukan-Mu, kuasa-Mu Tuhan menguatkanku. Hanya padamu ku naikkan doaku, ubah hatiku
berikan damai-Mu. Ku cari wajah-Mu, ku bersujud dan ku mengangkat tanganku. Ku percaya semua rancangan-Mu, Kau Bapa yang setia. Ku serahkan segenap hidupku, Kau kan menolongku. Kaulah harapanku. Sebab hanya kepadamu Tuhan kami menaruhkan pengharapan hidup kami. Haleluya. Hanya padamu ku naikkan doaku. Ubah hatiku, berikan damai-Mu. Ku cari wajah-Mu, ku bersujud dan ku mengangkat tanganku. Ku percaya semua rancangan-Mu, Kau Bapa yang setia. Ku serahkan segenap hidupku, Kau kan menolongku. Kaulah harapanku. Ku percaya semua rancangan-Mu, Kau Bapa yang setia. Ku serahkan segenap
Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Kau beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Shalom Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Waktu terus berjalan dan kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan November ini. Di sepanjang bulan November 2023 ini ada satu tema khotbah yang kita pelajari bersama dan ingin kita hidup bersama dan mencapainya, yaitu Be a Winner. Sepanjang 2 minggu telah kita disampaikan beberapa topik yang telah kita terima setiap minggu. Topik minggu ini adalah giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Persevere tirelessly in the works of the Lord. 1 Timotius 4 ayat 15 sampai dengan 16 ini adalah tulisan Paulus kepada Timotius. Dia berkata, perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Paulus adalah seorang teladan guru dan juga sekaligus bapa rohani bagi Timotius. Dia membimbing Timotius untuk maju dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan sampai ke tingkat kedewasaan penuh menjadi serupa dengan Kristus. Paulus sangat menaruh perhatian dan kepeduliannya kepada kerohanian Timotius sebagai anak rohaninya. Ia terus mendorong kemajuan Timotius agar dapat berbuah baik dan manis yang dapat dirasakan oleh orang-orang sekitar Timotius. Terlebih dalam tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya sebagai seorang gembala jemaat di Efesus. Timotius muda menghadapi tantangan yang tidak mudah dan tanggung jawab untuk memimpin jemaat. Dia harus belajar untuk menguasai diri dan terus melatih dirinya dengan keadaan di tengah-tengah jemaat yang digembalakannya. Ia harus menjaga dirinya dan domba yang digembalakan dan hidup dalam kekudusan, pengajaran yang sehat dan benar. Ia harus dapat menempatkan dirinya sebagai teladan iman, hidup dalam kekudusan serta menghormati setiap orang, baik yang tua maupun yang muda. Paulus memberi nasihat kepadanya agar di tengah situasi yang tidak mudah, Timotius memperhatikan beberapa hal, di antaranya adalah sebagaimana yang ditulis dalam 1 Timotius 4 ayat 15 sampai dengan 16. Hal pertama adalah hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Paulus mendorong Timotius untuk dapat menunjukkan kemajuannya yang nyata dan dapat dilihat dan dirasakan oleh semua orang. Orang-orang sekitar Timotius, baik yang langsung bersentuhan dengannya maupun yang berjauhan, melihat sesuatu kemajuan yang baik yang dirasakan dan dilihat. Dengan demikian, kewibawaan sebagai pemimpin yang relatif dianggap masih muda di saat itu
tidak dianggap enteng, namun dihormati. Sekalipun dia masih muda, namun dapat menjadi teladan yang patut dicontoh, baik dalam perkataan, tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, dan dalam kesucian hidup. Ayat 12 dalam 1 Timotius 4 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Timotius harus menunjukkan keberaniannya untuk hidup berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya karena sebagai pemimpin, namun juga untuk menjadi kesaksian hidup sebagai pribadi pengikut Kristus. Di mana seorang pengikut Kristus tidak hanya kehidupan ritual keagamaan yang dianutnya, tetapi dibuktikan dengan perubahan hidup yang tidak serupa dengan dunia. Perubahan pola pikir, sikap dan perilaku dalam relasi hidup dengan Tuhan, sesama serta lingkungan yang penuh kasih, kesetiaan, dan kesucian hidup. Keberanian yang harus ditunjukkan oleh Timotius untuk berbeda dengan dunia pada saat itu, yaitu munculnya orang-orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta. Melarang orang kawin, melarang makan makanan yang diciptakan Allah dan telah dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Paulus mengingatkan Timotius agar tetap menjaga diri dan jemaat yang digembalakannya. Timotius tidak boleh terpengaruh oleh ajaran-ajaran dan tahayul serta dongeng nenek-nenek tua. Sebagai pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman dan dalam ajaran yang sehat yang telah diikuti Timotius selama ini. Agar tidak terpengaruh dengan itu semua, pertama, Timotius terus melatih diri untuk beribadah. Mengapa beribadah? Karena hal itu sangat berguna, baik untuk hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Untuk melakukan itu, Timotius harus bekerja keras dan terus berjuang. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga mengajarkannya kepada setiap orang percaya. Agar ajaran itu diterima dengan baik, maka harus ia memberikan contoh terlebih dahulu sebagai orang muda yang melayani Tuhan sekaligus pelayan jemaat. Bagian kedua adalah menguasai diri dan ajarannya. Ayat 16 dikatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Penguasaan diri merupakan karakter yang sangat diperlukan oleh setiap orang dalam kehidupan. Tanpa penguasaan diri, banyak sikap dan tindakan menjadi tak terkontrol sehingga mengakibatkan kerugian dan kegagalan. Sebaliknya, penguasaan diri membuat kita mampu berpikir lebih matang, bersikap lebih tenang, dan bertindak lebih hati-hati. Penguasaan diri ialah fondasi bagi pengembangan karakter lainnya. Kondisi diri yang emosional seringkali mempengaruhi sikap penguasaan diri kita. Dalam kondisi emosional, kita cenderung bersikap dan bertindak tanpa berpikir dengan matang atau tanpa pertimbangan yang memadai. Dalam artian impulsif dan reaktif sehingga sulit mengendalikan diri. Kita akan kehilangan pertimbangan dan akal sehat, lalu terjebak dan didorong oleh naluri, emosi, bahkan hawa nafsu. Sikap dan tindakan seperti ini jika dibiarkan berlarut-larut biasanya tidak bertahan lama dan suatu ketika membawa kerugian bahkan kehancuran. Penguasaan diri dapat dilatih dan dibangun melalui latihan sikap disiplin dalam menanamkan kebiasaan yang baik. Kita tidak akan kehilangan peluang, tidak akan terjebak dalam kondisi emosional dan tetap aman dalam pengendalian diri yang baik jika tetap bersikap waspada dan peka terhadap kesadaran nurani. Penguasaan diri meminimalkan risiko kegagalan dan menghindarkan kita dari tindakan yang ceroboh. Singkatnya, mengapa kita perlu memiliki penguasaan diri? Kita cenderung bereaksi spontan atau bersikap reaktif, yaitu bertindak dulu baru berpikir. Kita lebih senang bersikap semuanya yang dapat menimbulkan kerugian daripada bertindak tertib melalui penguasaan diri sehingga kerugian dapat dicegah.
kita perlu penguasaan diri sebagai suatu latihan iman dan dasar bagi pengembangan karakter lainnya. Paulus berkata sekali lagi, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Dalam apa saja bisa membangun penguasaan diri adalah menguasai diri dalam perkataan. Itu hal pertama. Pepatah berkata bahwa kata-kata adalah doa. Hal ini selaras dengan firman Tuhan dalam Amsal, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kata-kata memang mudah sekali diucapkan, tetapi sekali terucap tak akan pernah bisa ditarik kembali. Setiap kata yang keluar ibarat doa yang terucap, entah baik atau buruk. Waktu akan mewujudkan doa dari kata-kata itu menjadi kenyataan, seperti yang tertulis dalam Amsal tadi. Siapa yang menggemakannya atau mengucapkannya akan memakan buahnya, yaitu buah dari perkataan kita. Inilah perlu menguasai diri dalam perkataan kita. Kita harus berpikir sebelum berkata-kata, supaya kata-kata kita adalah kata-kata yang membangun, yang memotivasi, meneguhkan, menguatkan, dan memberkati. Sehingga setiap orang yang mendengarnya beroleh berkat dari perkataan kita. Paulus mencatat dalam Kolose 4 ayat 6 menjelaskan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jika kita tidak bisa menguasai diri dalam perkataan, kata-kata kita cenderung melukai hati orang lain. Ketika kita menyadari bahwa kata-kata kita telah melukai, kita bisa saja minta maaf, tetapi maaf tidak menarik kembali kata-kata kita. Oleh sebab itu, marilah kita menguasai diri dalam perkataan kita. Bagian kedua adalah menguasai diri dalam keinginan dan tindakan. Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Namun ingatlah bahwa manusia bebas dalam keinginan apapun, tetapi tidak bebas dalam menerima konsekuensi dari keinginannya itu. Karena itu kita harus menguasai diri dalam kehendak kita, supaya apa yang kita inginkan adalah keinginan sesuai dengan kehendak Tuhan, lalu mendatangkan kebaikan dan menjadi berkat bagi sama. Semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16. Keinginan daging termasuk keinginan makan yang berlebihan. Seringkali kita mendapati dalam acara-acara pesta, banyak makanan tersisa dalam piring-piring kotor tanpa dihabiskan. Sementara masih banyak tamu yang mengantri dan belum mendapatkan makanan. Keinginan untuk makan banyak dan mencicipi semua yang tersedia membuat pengendalian diri hilang. Padahal tubuh kita tak sanggup menghabiskan makanan itu. Pada situasi lain, kadang kita menginginkan makanan-makanan enak, padahal makanan itu tidak baik untuk kesehatan. Kita pun mengesampingkan risiko jika kita memakannya, seperti kolesterol, darah tinggi, diabetes, dan sebagainya, demi tetap menikmati makanan itu. Di satu sisi kita berdoa kepada Tuhan, meminta kesehatan yang baik. Tetapi di sisi lain kita tidak menguasai diri terhadap keinginan makan dengan tetap memakan makanan yang tidak sehat. Keinginan mata adalah keinginan dosa yang timbul oleh karena melihat. Kalau sesudah melihat sesuatu tidak timbul keinginan dosa apapun, ini hanya melihat biasa dan tidak termasuk keinginan mata. Namun jika setelah melihat sesuatu, kemudian timbul dorongan untuk berpikir dosa dari dalam hati, apalagi pikiran itu disetujui dan diwujudkan dalam perbuatan dosa, inilah keinginan mata yang dimaksud di dalam Alkitab. Keinginan mata membawa dosa di pikiran lalu di perbuatan. Dosa dalam pikiran yang tidak terlatih dalam pengendalian diri akan terus direnungkan, lalu berkembang hingga akhirnya membawa dosa perbuatan. Keangkuhan hidup adalah kesombongan, yaitu merasa lebih hebat dari yang lain dan gila hormat. Keangkuhan memandang orang lain rendah dan tidak menghargai orang lain. Ini termasuk keinginan untuk dipuji dan tidak mau kalah, yang pada dasarnya perlu dikendalikan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Berikutnya adalah menguasai diri.
Salah satu kebutuhan manusia adalah senang dipuji. Pujian seringkali menjadi bibit untuk menjadi sombong. Bila tidak disikapi dengan benar, pujian dapat membuat gede rasa, merasa hebat dan melebihi orang lain. Bila diterus-teruskan, maka hal ini akan menjadi jerat dari iblis yang membuat hidup kita jadi cibiran dan kejatuhan dalam dosa. Paulus mengingatkan Timotius untuk mengawasi ajarannya. Sebagai seorang pemimpin yang sekaligus sebagai pengajar, tentu memiliki kemampuan pengetahuan dari yang diajar. Dan karenanya bisa saja kemampuan yang lebih dari yang lain itu dapat Timotius menjadi sombong. Tidak hanya itu, sebagai pengajar adalah perkataannya menjadi sesuatu yang didengar dan dipegang oleh murid-murid. Itu sebabnya sangat penting berhati-hati agar ajaran yang disampaikan tidak menyimpang dari sesungguhnya. Timotius dituntut lebih untuk rendah hati dan belajar sebagaimana mestinya. Sebagai orang pelayan Tuhan dan melayani jemaat, ia harus belajar dengan bertekun dan membaca kitab suci agar ajarannya menjadi murni dan tidak menyimpang. Dan itulah yang harus diajarkannya. Paulus mengatakan di ayat 13 1 Timotius 4, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dalam mengajar. Membangun dan mengajar jemaat sumbernya adalah dari kitab suci, bukan dari yang lain. Dan karena itu harus bertekun untuk membaca kitab suci. Kitab suci penuh kuasa untuk menguduskan, memulihkan, menyembuhkan hidup dari dosa dan kejahatan kepada hidup yang benar dan bermakna. Kitab suci adalah pernyataan dan penyataan Allah yang penuh kuasa, memberi kekuatan dan pengharapan. Kitab suci adalah otoritas tertinggi ilahi yang menghancurkan siasat dan tipu daya iblis yang menyesatkan dan membinasakan. Alkitab adalah kebenaran sejati yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di tengah tantangan yang tidak mudah kita hadapi, kiranya kita tidak menjadi kendor untuk melayani Tuhan. Namun biarlah roh kita menyala-nyala dan giat dalam pekerjaan Tuhan dengan bertekun dan menguasai diri dalam perkataan dan tindakan. Menguasai keinginan diri sendiri serta mengawasi kesaksian kita dengan firman-Nya. Sehingga dapat mencapai garis akhir dalam perlombaan iman di bumi ini dan menjadi pemenang untuk memperoleh mahkota abadi. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Kiranya firman-Mu itu ya Tuhan, terus menguduskan hidup kami, mendidik kami dalam kebenaran, dan memperbaiki kesalahan kami. Sehingga kami terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di tengah tantangan yang tidak mudah kami hadapi, biarlah firman-Mu itulah Tuhan yang menjadi kekuatan kepada kami, yang meneguhkan hati kami dan memberikan pengharapan kepada kami. Sehingga kami terus giat di dalam melayani Engkau dan giat dalam pekerjaan-Mu ya Tuhan. Lewat hidup kami, ada banyak orang yang mengalami kasih Tuhan. Lewat hidup kami, ada banyak orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah kebenaran firman-Mu itu ya Tuhan terus menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan oleh Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami hidup di dalamnya. Sehingga hidup kami sungguh menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Dan di tengah dunia ini Tuhan sebagai perlombaan iman yang terus kami kerjakan dan kami lakukan sampai garis akhir. Dan pada akhirnya dengan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan kepada kami, kami sampai kepada garis akhir itu dan memperoleh mahkota abadi yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya itu.
Meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami dan tuliskanlah itu di dalam hati kami dan Engkau taruh dalam akal budi kami. Sehingga setiap hari jalan kami menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ini tugas kami, Kau beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Mari kita akhiri ibadah kita. Biarlah kita mengarahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan mengangkat kedua belah tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin, menuntun setiap langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.